Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat grafik data dalam tabel. Di sini saya sudah punya contoh datanya. Judulnya yaitu peningkatan level keberdayaan hasil angket. Kalian bisa ganti contohnya menggunakan data kalian masing-masing ya. Pertama, kita blok semua datanya, kemudian kita copy. Kedua, klik insert, lalu pilih recommended charts. Kalian bisa pilih mau yang mana, bebas ya. Setelah itu, klik bagian chart title lalu masukkan judul datanya. Di sini judul data saya adalah peningkatan level keberdayaan hasil angket. Nah, grafik datanya sudah jadi. Lanjut, saya akan memberikan tutorial lagi tapi menggunakan aplikasi Word. Caranya sama. Pertama, kita blok semua datanya lalu kita copy dan salin di halaman baru. Tapi sebelum itu kita ubah kertasnya dulu. Klik layout, kemudian pilih orientation dan ubah menjadi landscape. Setelah itu klik margins dan ubah menjadi narrow. Nah, kita blok lagi semua datanya, kemudian copy. Klik insert, lalu pilih chart. Bebas ya. Kemudian klik OK. Di tabel bagian sini kita masukkan data yang sudah kita copy. Data akan otomatis terinput. Setelah itu kita buat judulnya. Klik chart title lalu masukkan judul. Tabelnya sudah jadi, simple banget kan caranya? Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara instalasi dan penggunaan aplikasi Zotero. Pertama, kita buka web, lalu klik Zotero Download. Setelah itu, kita klik yang ini Zotero 7 for Windows, lalu download. Terus kita open file dan kita tunggu. Setelah itu kita klik next sampai ketemu kata install, lalu klik dan tunggu. Setelah itu klik finish dan Zotero siap digunakan. Sekarang buka aplikasi Zotero. Setelah itu buat filenya, klik bagian ini.
Nah, selanjutnya kita cari contoh jurnal di Google Scholar yang akan kita masukkan ke aplikasi Zotero. Download 3 jurnal, lalu kita tambahkan jurnalnya. Klik bagian di atas ini, lalu tambahkan jurnal yang sudah kita download tadi. Nah, jurnalnya sudah kita tambahkan di aplikasi Zotero sebagai contoh. Kemudian kita buka jurnalnya, lalu kita ambil satu paragraf. Paragrafnya bebas ya, mau yang mana. Setelah itu kita copy teksnya. Lalu masukkan di aplikasi Word. Lanjut, kita blok semua teksnya. Setelah itu, klik Zotero di atas, lalu klik Add or Edit Citation. Kemudian, klik bagian ini, lalu Enter. Dan di bawah sini akan muncul otomatis judul jurnal yang sudah kita copy tadi. Kita ulangi hal yang sama sampai selesai. Nah, itu tadi tutorial instalasi dan penggunaan aplikasi Zotero. Sangat mudah sekali kan? Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat daftar isi secara manual. Yang pertama yaitu kita masuk di makalah yang telah kita buat, lalu scroll ke bawah sampai kita menemukan kertas kosong yang telah disiapkan. Jika tidak ada kertas kosong, bisa menggunakan Ctrl Enter. Oke, baik, kita langsung saja cara membuat daftar isi. Yang pertama, kita salin dari kata pengantar, lalu klik heading 1. Setelah itu,
Lakukan hal yang sama pada tema bab selanjutnya, yaitu bab 1 pendahuluan, disalin, lalu klik heading 1. Lakukan seterusnya sehingga tema bab semua menggunakan heading 1. Oke, selanjutnya kita masuk pada subbabnya. Kita salin, lalu klik heading 2. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada subbab selanjutnya dengan cara disalin subbabnya, lalu klik heading 2. Lakukan hal yang sama pada subbab selanjutnya. Oke, setelah itu kita scroll ke atas, lalu kita salin pada subbabnya ya teman-teman. Kita salin, lalu Ctrl C. Setelah itu lakukan hal yang sama pada subbab setelahnya dengan cara salin lalu Ctrl C. Untuk memastikan salinannya itu tidak lepas, kita kembali lagi pada kata pengantar untuk memastikan ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi untuk menyalin pada subbab selanjutnya. Lakukan hal yang sama sehingga subbabnya semua terkontrol C ya teman-teman. Setelah itu kita kembali ke atas di tempat kertas yang telah kita kosongkan tadi. Lalu kita menulis judul yaitu daftar isi. Setelah itu kita salin daftar isi, kita klik rata tengah, lalu kita klik heading 1 karena dia termasuk dari subbab. Di heading 1 kita pencet kursor laptop, klik kanan, lalu formattingnya kita pilih Times New Roman, ukuran tulisannya 12, terus kita kasih tebal tulisannya yaitu below, lalu rata tengah, lalu kita klik OK. Lalu kita masuk di reference, lalu kita klik table of content, pilih automatic table 2 dan daftar isi akan muncul secara otomatis. Oke, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat daftar tabel. Yang pertama, kita masuk di Word, di tempat dimana kita menyalin tabelnya teman-teman. Kita salin tabelnya, lalu Ctrl C. Kita masuk di Word yang kosong, lalu kita Ctrl V. Lalu kita Ctrl Enter untuk menambah kertas, kembali lagi untuk menyalin tabelnya, salin, terus Ctrl C, kembali lagi, lalu Ctrl V. Oke, setelah itu kita akan memberi nama-nama pada tabel-tabel yang telah kita salin. Yang pertama, kita klik pojok atas, klik kanan, lalu kita pilih insert caption. Setelah itu di bagian caption kita tulis nama tabel yang ingin kita beri nama. Contohnya seperti diagram. Di sini karena kita ingin tulisannya ada di atas, maka kita pilih above. Lalu new label, kita tulis table. Lalu kita klik OK. Setelah itu OK dan jadi. Lakukan hal yang sama pada tabel yang kedua. Kita klik atas, pilih insert caption, lalu di sini kita langsung saja menulis nama tabelnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi, setelah itu kita Ctrl Enter. Di sini kita akan menulis daftar tabel. Lalu kita kasih rapi tulisan daftar tabel, dimana kita tulisannya kita pilih Times New Roman, lalu kasih bold, rata tengah. Nah, setelah itu kita kasih kursornya di bawahnya daftar tabel. Setelah itu kita akan membuat halaman. Kita pilih insert, lalu pilih di page number, lalu pilih bottom of page, pilih yang kedua. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan membuat daftar tabel. Yang pertama kita pilih reference, setelah itu insert table, lalu di sini kita masuk di modif.
Nah, kita pilih tulisannya Times New Roman ukuran 12. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi ya teman-teman. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat daftar gambar. Yang pertama, kita masuk di Word yang ada gambar yang ingin kita salin. Lalu klik gambar, Ctrl C, langsung kita kembali ke Word yang kosong, lalu Ctrl V. Nah, di sini kita menambah kertas, Ctrl Enter, lalu kembali ke tempat gambar yang tadi. Lalu kita klik gambar, Ctrl C, kembali ke Word, lalu Ctrl V, menambah kertas, Ctrl Enter, kita kembali ke gambar yang tadi. Untuk mengambil gambar yang ketiga, lakukan hal yang sama seperti gambar 1 dan 2 ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi semua, di sini kita akan membuat halaman baru dengan cara Ctrl Enter ya teman-teman. Di sini kita akan menulis daftar gambar. Di sini kita akan merapikan tulisan daftar gambar. Kita pilih tulisannya Times New Roman, lalu rata tengah. Setelah itu kita pilih bold. Setelah itu kita akan menamai daftar gambarnya. Yang pertama kita klik gambar, klik kanan, lalu pilih insert caption. Di sini kita masuk di new label, kita tulis gambar, lalu klik OK. Nah, lalu kita namai gambar yang ingin kita beri nama. Contoh di sini saya akan menulis simbol, lalu kita pilih tulisannya di bawah, below, lalu klik OK. Nah, lakukan pada gambar yang kedua sama, klik kanan, pilih insert caption. Lalu kita langsung saja menamai gambar yang ingin kita beri nama. Contoh di sini diagram, lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada gambar yang ketiga ya teman-teman. Kalau sudah jadi semua, di sini kita akan membuat halaman yang teman-teman dengan cara kita pilih insert, lalu kita pilih page number. Setelah itu button of page, kita pilih yang kedua. Kalau sudah, kita kasih kursornya berada di bawah daftar gambar. Setelah itu kita pilih reference, pilih insert table of figure, lalu kita modif tulisannya, kita pilih Times New Roman ukuran 12, rata kiri, lalu bold, lalu kita klik OK. Nah, jadi ya teman-teman. Itu saja tutorial dari saya. Terima kasih teman-teman.